Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mik Finanto Aryo Bangun, FC MSI. Saya adalah salah seorang dosen psikologi dengan home base di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Pendidikan saya S1 dari Universitas Persada Indonesia IAI, kemudian S2 saya dari Universitas Persada Indonesia IAI juga. Adapun mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan curhatan dari orang-orang, yaitu mengenai psikologi konseling. Saya sudah mengabdi sebagai dosen selama kurang lebih 7 tahun, dan sebelumnya saya juga pernah menjadi konselor sekolah selama 8 tahun di sebuah SMP dan SMA swasta di Jakarta. Kemudian saya juga pernah membuat beberapa buku terkait dengan psikologi konseling dan pengembangan karakter. Dalam video ini saya akan menyampaikan micro teaching pengajaran dengan mata kuliah psikologi konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam ilmu psikologi dan merupakan mata kuliah praktik. Mata kuliah ini mendukung mahasiswa mempertajam kemampuan dalam melakukan praktik konseling di masyarakat dan dengan baik dan benar guna meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mencegah adanya patologis di dalam masyarakat. Materi micro teaching yang akan saya gunakan adalah keterampilan dasar konseling, yaitu attending dan bahasa nonverbal dalam mata kuliah psikologi konseling. Metode yang saya gunakan adalah pengajaran dengan menggunakan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan praktik melakukan keterampilan konseling dalam attending dan komunikasi nonverbal. Kemudian dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah psikologi konseling, ada 4 CPL. Yang pertama adalah sikap, yaitu mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, mampu menginternalisasi keteguhan untuk bersikap jujur dan terbuka, serta mendasarkan perilaku pada kode etik psikologi Indonesia. Kemudian CPL kedua, yaitu pengetahuan. Yang pertama, mampu memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan prinsip-prinsip perubahan perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Yang kedua, mampu memahami langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan psychological security. Yang ketiga, memiliki pemahaman mengenal kegunaan penerapan psychological security bagi masyarakat serta manfaatnya untuk dapat meringankan tugas aparat penegak hukum. CPL ketiga, yaitu keterampilan khusus. Yang pertama, mampu menganalisis persoalan psikologi non-klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalah yang sudah ada. Kedua, mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. 3. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan kode etik psikologi Indonesia. 4. Kemampuan mengambil tindakan secara mandiri sesuai tujuan dan situasi yang dihadapi, serta mampu bertindak proaktif secara sistematis dan terarah. CPL keempat, yaitu keterampilan umum. Pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian dilanjutkan dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama,
menguasai konsep dasar intervensi psikologi konseling non-klinis. Kedua, mampu merencanakan dan menyusun program konseling sesuai dengan kode etik psikologi. Adapun sub CPMK dari CPMK ini adalah sub CPMK pertama, mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan konseling, konsep konseling, dan ruang lingkupnya yang terkait kesejahteraan jiwa manusia. Sub CPMK 2 mampu memahami dan menjelaskan pendekatan dan teori dalam konseling. Sub CPMK 3 mampu memahami dan menjelaskan peran dan fungsi serta karakteristik konselor. Sub CPMK 4 mampu memahami dan menjelaskan tahapan dalam kegiatan konseling. Sub CPMK 5 mampu memahami dan menjelaskan pendekatan dan teori besar dalam konseling. Sub CPMK 6 mampu memahami dan menjelaskan konsep pertolongan psikologis pertama dalam konseling. Sub CPMK 7 mampu menerapkan keterampilan dasar konseling. Sub CPMK 8 mampu menerapkan praktek konseling individual. Sub CPMK 9 mampu menerapkan praktek konseling kelompok. Sub CPMK 10 mampu mengevaluasi kegiatan pelaksanaan konseling melalui laporan tertulis. Dalam mata kuliah ini juga terdapat deskripsi singkat tentang mata kuliah psikologi konseling, yaitu mata kuliah psikologi konseling dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar pendekatan, teori, dan praktik konseling. Mata kuliah ini juga mencakup keterampilan praktis yang penting dalam proses konseling seperti membangun report, membangun terapeutik, mendengarkan aktif, membangun empati, teknik bertanya, dan pengelolaan sesi konseling baik dalam setting individual maupun dalam kelompok. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan praktis melalui simulasi kasus dan role play. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori dengan praktik dalam melakukan intervensi konseling yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Luaran dari proses pembelajaran ini berupa laporan praktikum dan video kegiatan praktikum konseling. Kemudian terdapat juga pokok bahasan dalam mata kuliah psikologi konseling. Terdiri dari 9 pokok bahasan, yaitu yang pertama, latar belakang, definisi, ruang lingkup, dan psikologi konseling. Kedua, tujuan dan fungsi psikologi konseling dan karakteristik konselor. Tiga, pendekatan utama dalam konseling, yaitu psikodinamik, kognitif behavioral, dan humanistik. 4. Psychological first aids dalam konseling. 5. Tahapan dan proses konseling. 6. Keterampilan dasar konseling. 7. Konseling individual. 8. Konseling kelompok. Dan 9. Konseling praktek konseling. Demikian pokok bahasan yang terdapat dalam satu semester yang terdiri dari CPL, kemudian diturunkan dalam CPMK, kemudian sub CPMK, hingga pada materi-materi dalam setiap pertemuannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-9 dengan mata kuliah psikologi konseling. Materi hari ini lebih kepada mengasah keterampilan dasar konseling dalam hal attending, sikap, gestur,
dan bahasa nonverbal. Ya, kira-kira apa itu attending? Ada yang paham? Apa sih attending? Belum? Di sini sudah ada yang pernah curhat sama temen? Sudah pernah ya, tiap hari mungkin. Ada yang pernah dicurhatin? Pernah. Apa yang kalian lakukan pada saat teman kalian curhat? Mendengarkan. Apalagi? Memberikan respon, memperhatikan. Apalagi? Menyimak. Oke, keren. Nah, attending di sini adalah salah satu dari yang sudah kalian sebutkan. Attending yaitu bagaimana kita memperhatikan, merespon apa yang disampaikan oleh konseli. Ya, tidak hanya mendengar, tapi juga merespon. Oke, apa itu konseling? Sudah kita bahas di awal. Apa itu konseling? Next. Kalau kita lihat di sini adalah konseling menurut Asosiasi American Counseling dalam grading tahun 2012. Konseling adalah penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental dan perkembangan psikologi atau manusia melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau sistemik, serta strategi yang bertujuan untuk kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, dan perkembangan karir, juga penanganan patologi. Jadi, bagaimana kita mengintervensi hasil dari keluhan-keluhan orang. Nah, untuk mengintervensi itu, kita sudah memberikan kesehatan mental pada orang lain. Dengan mendengarkan, kita sudah melakukan, sudah mengurangi beban pikiran, beban stres orang lain. Terlebih lagi kalau kita memperhatikan, menyimak, merasa dihargai konseli, maka tingkat stresnya akan menurun. Maka di sini adalah dapat memberikan intervensi untuk kesembuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan pribadi. Oke, next. Selanjutnya kita lihat di sini keterampilan dalam konseling. Keterampilan dalam konseling menurut Ivey dipandang sebagai keterampilan minimal yang harus dimiliki seseorang konselor profesional, sehingga penguasaan keterampilan konseling akan menjadi salah satu jaminan dalam keberlangsungan proses konseling untuk mencapai tujuan konseling yang diharapkan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan proses konseling dengan baik dan benar, itu harus dimiliki oleh seorang konselor. Ya, kalau kalian sering mendengarkan curhatan orang, itu adalah kalian sudah belajar untuk menjadi konselor tingkat awam. Tapi untuk menjadi seorang konselor profesional, Anda harus bisa mengetahui prosesnya, step-stepnya dengan baik dan benar. Oke, next. Ya, kita akan lihat lagi. Di sini ada 4 keterampilan dasar konseling. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu ada keterampilan attending yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada keterampilan empati yang akan dibahas pada minggu berikutnya lagi. Kemudian ada keterampilan dukungan emosional nonverbal yang akan kita bahas minggu berikutnya lagi. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan praktek. Baik, teman-teman, di sini kita akan lebih fokus pada keterampilan dasar attending atau memperhatikan. Ya, di sini jelas bahwa keterampilan dasar attending, ya, yaitu keterampilan konseling, keterampilan konselor dalam memusatkan perhatian kepada konseli saat konseling sedang berlangsung, agar konseling merasa didengarkan dan dapat lebih terbuka untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, perasaannya, ataupun tingkah lakunya. Perhatian dapat diberikan melalui ekspresi wajah, kontak mata, posisi, dan gerakan badan. Teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa attending tidak hanya memperhatikan aja, tapi bagaimana memperhatikan dengan baik. Ya, apa sih yang perlu diperhatikan dengan baik? Perhatian seperti apa?
di sini dijelaskan bahwa perhatian yang diberikan bisa dalam bentuk ekspresi wajah, ya, bisa dalam bentuk sikap atau perilaku, bisa dalam bentuk bahasa nonverbal, ya. Bahasa nonverbal misalkan kalau kita sedang mendengarkan, kontak mata kita adalah ke konseli. Jangan sampai konseli sedang bercerita, Anda mendengarkan tapi mata Anda kemana-mana. Ini dapat mengganggu proses konseling, ya, karena konseling merasa tidak dihargai nanti, dan konseling merasa ini konselor mendengarkan nggak sih? Walaupun konselor mendengarkan, tapi kalau kontak matanya tidak fokus, ini akan menurunkan kepercayaan dari konseling. Nah, oleh karena itu kontak mata ini penting. Kontak mata merupakan bahasa nonverbal, ya. Ekspresi wajah, tersenyum gitu ya, bibirnya selalu smile. Jangan sampai kalian memberikan konseling tapi dengan cemberut. Jangan. Seorang konselor harus selalu tersenyum, smile, ya, smile. Apapun situasinya, dalam proses konseling Anda harus bisa memberikan hal yang menyegarkan bagi konseling. Yang paling sederhana adalah dengan tersenyum, ya, kontak mata, ekspresi wajah. Nah, ini akan memberikan kelegaan bagi konseling karena Anda sudah memberikan perhatian yang baik. Di sini ada 4 komponen attending. Ada 4 komponen. Apa aja? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kontak mata. Bagaimana kontak mata ini memberikan perhatian kepada konseling? Itu penting. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah sikap tubuh. Sebagai seorang konselor, sikap tubuh memberikan bahasa nonverbal yang sangat penting. Ini menentukan. Misalkan Anda sedang memberikan suatu konseling, ya, konseling sedang bercerita dengan penuh ekspresi, tetapi bahasa tubuh konselor tidak meyakinkan. Misalkan dagu disanggah begini, atau duduknya nyender, kayak tidak bergairah. Ini akan memberikan rasa ketidakpercayaan pada konseling. Jadi sikap tubuh harus bagaimana? Sikap tubuh paling tidak Anda agak tegak dan condong ke depan, ya, agak condong ke depan, artinya Anda respect terhadap konseling. Lalu ada gerakan anggota tubuh. Dalam proses konseling, bahasa tubuh menjadi sangat penting. Antara lain adalah gerakan tangan, ekspresi wajah. Jangan sampai kalian memberikan proses konseling, tangan Anda dilipat begini. Iya Bu, betul Bu. Tadi saya juga Bu. Dari awal sampai akhir tangan kalian dilipat begini. Ini tidak baik. Jadi proses konseling harus melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, sikap duduk, gerakan tangan. Ini semua adalah bahasa tubuh yang dapat memberikan keyakinan, kepercayaan, kelegaan pada konseling, gitu ya. Lalu yang berikutnya ada perilaku verbal. Perilaku verbal adalah perilaku dengan kata-kata. Bagaimana Anda bisa memberikan penguatan, ya, bisa memberikan keyakinan dengan bahasa. Nah, bagaimana bahasanya nanti akan ada sesi tersendiri, ya, tahapan-tahapan dalam proses konseling akan dibahas. Oke, berikutnya kita akan lihat teman-teman. Di sini ada hambatan dalam proses attending. Ternyata attending itu ada hambatannya. Nggak langsung berjalan lancar kayak di jalan tol gitu ya. Ada hambatan. Hambatannya apa? Antara lain ada di dalam diri konselor. Kita akan lihat apa aja sih hambatannya. Yang pertama adalah sikap menghakimi kepada konseling, ya. Sikap-sikap atau hambatan ini seringkali terjadi pada diri konselor. Yang pertama tadi sudah kita lihat, sikap menghakimi. Sikap menghakimi kadang-kadang begini. Kita sebagai konselor mendengarkan keluhan dari konseling, lalu dalam pikiran konselor, wah ini orang ya, jadi orang tua nggak beres misalkan, begitu ya. Sudah menjas duluan dalam pikiran kita. Itu tidak boleh.
Seorang konselor harus objektif, normal, ya, netral. Jangan sampai terbawa oleh pikiran subjektif. Ini berbahaya. Kemudian yang kedua, pikiran konselor. Nah, kalau tadi sudah memberikan penghakiman, kalau ini pikirannya kemana-mana, ya, ngalor ngidul gitu. Ini menjadi hambatan. Jangan sampai dalam proses konseling Anda tidak fokus pada konseling. Jangan sampai pada saat Anda melakukan proses konseling Anda berpikir, aduh, hari ini jatuh tempo tunggakan saya. Waduh, repot nanti. Waduh, anak saya belum dijemput, ini udah jam pulang sekolah. Nah, inilah pikiran-pikiran yang menghambat proses konseling. Ya, dalam proses konseling semua pikiran harus dinetralkan dan harus objektif. Kita lihat yang ketiga, konselor mengkategorikan konseling, mengkotak-kotakkan konseling. Misalkan dalam pikiran konselor, konseling kayak begini kayaknya susah nih ininya, jalan keluarnya, misalkan gitu. Atau kalian punya pemikiran konseling kayak seperti ini nggak lama udah selesai permasalahannya. Atau kalian punya pikiran, aduh, ini konseling berat ini, bisa sampai 8 kali pertemuan ini. Nah, sudah terkotak-kotakan, gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Kembali lagi pada asas tadi, netral dan objektif, ya. Yang keempat, kita lihat, konselor selalu memperhatikan fakta. Fakta selalu menjadi yang utama. Memang betul, fakta itu penting, tetapi tidak selalu utama. Contoh, konselor mendengarkan cerita konseling bahwa dia mengalami kerepotan, kesulitan, ya, dalam menangani anaknya yang masih balita. Setiap hari selalu aja tuh mainan berantakin. Saya udah marahin, kalau udah main dirapiin, ayo main. Saya stres, anak saya stres. Lalu bagaimana? Ini fakta. Fakta memang benar bahwa anak perlu dididik rapi. Tapi kita perlu melihat sisi psikologis di balik fakta. Apa sih? Misalkan anak sedang bermain berantakan, di proses dia mencoba melepas kemudian memasang, itu adalah proses kreativitas anak balita, ya, golden age. Pada saat usia balita itu penting. Orang tua harus bisa mensupport secara psikologis, tidak hanya melihat fakta, tapi dari sisi psikologinya kita bisa melihat untuk kita sampaikan kepada konseling, ya. Itu contoh. Berikutnya, yang kelima, konselor menyela konseling. Ini terkadang tidak disadari oleh konselor karena gergetan, ya, karena nggak sabar, atau konseling cerita kepanjangan, lalu kalian menyela. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Ya, apapun yang terjadi, biarkan konseling cerita sampai selesai, lalu kalian memberikan tanggapan, memberikan respon, gitu ya. Oke, next. Yang berikutnya kita akan lihat bahwa komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menjadi suatu bagian yang penting karena dapat memberikan penguatan kepada konseling. Komunikasi nonverbal dapat berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, ya, anggota tubuh, misalkan tangan, kaki, posisi tubuh. Nah, ini dapat memberikan penguatan, memberikan keyakinan kepada konseling. Oke, next. Lalu kita akan lihat lagi di sini teknik-teknik nonverbal. Apa aja sih? Kita lihat yang pertama, ada senyuman. Pertama dan yang utama, senyum, ya. Senyum, sebagai konselor harus murah senyum. Coba latihan dulu senyum sekarang. Senyum yang lebar. Bibirnya ditarik ke kiri ke kanan, yang lebar, smile, ya. Jangan sampai cemberut, latihan smile. Oke. Good ya, terima kasih. Yang kedua, cara duduk.
Cara duduk menjadi suatu yang penting, karena nanti konseling akan melihat apakah konselor ini responsif nggak sih. Itu kelihatan dari cara duduknya. Kemudian anggukan kepala. Kalau memang kalian paham apa masalah konseling, anggukan kepala, gitu ya. Ini menandakan bahwa Anda memberikan respon kepada konseling. Yang keempat, gerak-gerik lengan dan tangan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, berdiam diri. Berdiam diri pada saat kalian mendengarkan. Kemudian ada mimik wajah, ekspresi wajah. Ingat, jangan sampai kalian cemberut atau cemutut dalam berekspresi ya, dalam proses konseling ini. Kemudian yang ke-7 ada kontak mata, ke-8 nada dan kecepatan berbicara, ke-9 ada sentuhan. Sentuhan di sini perlu diperhatikan ya, teman-teman semua. Diusahakan sentuhan hanya diberikan kepada yang sesama jenis. Kepada yang sesama jenis. Untuk yang berbeda jenis, usahakan hindari semaksimal mungkin adanya sentuhan. Karena kita tidak ingin nanti ada respon dari konseli yang salah tafsir, gitu ya. Oke, next. Kita akan lihat lagi di sini kesimpulan. Di akhir kuliah ini, apa sih kesimpulan menurut kalian? Setelah dari apa yang saya bahas tadi, apa kesimpulan dari attending, dari bahasa nonverbal menurut kalian? Ya, keterampilan yang perlu diperhatikan, keterampilan perhatian yang diberikan. Ya. Apalagi sikap, ya. Kita lihat di sini, keterampilan dasar konseling sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Konselor harus mampu membuka diri dan menguasai berbagai teknik komunikasi untuk memahami klien secara efektif. Komunikasi non-verbal yang mencakup gestur, ekspresi wajah, kontak mata memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan pesan. Begitu pula dengan keterampilan memusatkan perhatian dengan tujuan agar konseli bisa lebih terbuka terhadap apa yang sedang ia pikirkan dan ia rasakan. Ini adalah kesimpulan kita, dan ini perlu kita pahami, perlu kita latih. Tanpa kita latih kita tidak bisa. Perlu kita latih. Ya. Cara melatihnya adalah dengan membiasakan kalian memberikan perhatian pada saat ada teman yang datang curhat ke kalian. Kalian sudah belajar menjadi seorang psikolog, menjadi seorang konselor. Latihannya mudah bukan? Tidak perlu mahal-mahal, latihannya bisa setiap hari. Teman yang datang curhat, itulah latihan konseling. Baik, terima kasih. Demikian materi hari ini. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.